pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi. Kiranya di pagi ini kita tetap bersemangat menjalani hari tanpa terbebani oleh pertanyaan, tantangan apa yang harus saya hadapi di hari ini. Sebab yang terpenting bukanlah tantangannya, tetapi bersama siapa kita menghadapi tantangan itu. Kita mau satu dalam doa untuk mengawali pagi ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Penyertaan dan kasih Tuhan teramat sangat sempurna dalam hidup kami. Terima kasih ketika tadi pagi kami membuka mata kami boleh menikmati hari yang baru. Dan kami mengucap syukur untuk semalam yang berlalu. Bukan berlalu dengan begitu saja, namun berlalu di dalam pertolongan Tuhan hingga kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Terima kasih banyak Bapak, kembali kami mau mengawali hari bersama dengan Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan bahwa kami terus lekat padamu Bapa, bahwa kami terus memandang padamu Bapa, bahwa kami untuk terus optimis berjalan bersamamu. Terima kasih banyak Bapak, kami mau sambut firman Tuhan hari ini dengan ucapan syukur dan rasa sukacita. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini adalah bebas dari rasa kesepian. Kesepian bisa dialami oleh setiap orang, entah itu bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, maupun orang-orang di usia lanjut. Kesepian juga tidak memandang orang itu memiliki banyak harta atau sebaliknya. Orang yang memiliki popularitas pun dapat mengalami kesepian. Orang yang memiliki kedudukan, jabatan yang tinggi, bahkan memiliki banyak relasi, bisa juga mengalami kesepian. Sinonim atau persamaan kata dari sepi adalah hambar, kosong, atau hampa. Sekaya apapun, setenar apapun, sehebat apapun, ketika orang tersebut tidak dapat mengucap syukur, tidak pernah puas dengan apa yang telah dimilikinya, selalu merasa kurang, selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain, maka ia akan mengalami kekosongan yang menyebabkan ia merasa hampa dan hidupnya dilingkupi oleh rasa sepi. Mungkin secara kasat mata orang-orang di sekitarnya tidak dapat melihat hal ini, namun jauh di dalam hatinya kesepian itu terasa sangat menyakitkan. Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kita menganggap kalau hari kemarin bisa terlalui karena sebuah kebetulan. Jangan mengira kita bisa menjalani hari ini karena kita kuat dan mampu. Jangan berpikir kesuksesan yang ada saat ini adalah karena kekuatan dan kecakapan kita. Jangan pernah kita menganggap sepi kekayaan kemurahan yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita hari demi hari, bahkan detik demi detik. Kemurahan yang Allah anugerahkan bagi kita untuk membawa kita semakin dekat kepadanya, agar kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan kelahiran baru, mengalami pengenalan pribadi akan Allah. Pascal pernah mengatakan, ada satu kekosongan di hati manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun yang ada di dunia ini. Hanya Kristus yang dapat mengisi kekosongan itu. Mengapa manusia bisa mengalami kesepian? Karena Kristus belum hadir dalam hatinya. Hal ini bisa disebabkan karena ia mengeraskan hati atau mengunci rapat pintu hatinya bagi Kristus. Seorang yang pernah mengalami kesepian akan mengatakan, inilah fase yang berat, menyedihkan, menakutkan, dan menyesakan. Karena hati terasa hambar dan kosong. Seorang bisa sampai merasakan tidak berharga, tidak memiliki apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Alkitab memberikan gambaran kepada kita bagaimana kondisi seorang yang sedang mengalami kesepian. Yesaya 32 ayat 14. Sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Orang yang kesepian bisa mengalami depresi,
Bahkan jika tidak cepat diantisipasi, bisa sampai di tahap ingin mengakhiri hidup. Kim Daul dilahirkan pada 31 Mei 1989. Ia adalah model Korea Selatan. Dia baru berusia 17 tahun ketika muncul dalam sampul sebuah majalah Korea. Ia juga adalah seorang peraga busana, pelukis, dan blogger asal Korea Selatan. Bahkan menjadi salah satu model ternama Korea yang sudah go internasional. Perempuan cantik ini sudah malang melintang di atas catwalk pagelaran busana di New York, Milan, dan Paris. Tapi karirnya yang gemilang tidak membuat perempuan ini bahagia. Di balik ketenaran dan kemewahan, Kim Daul sangat kesepian. Ia ditemukan bunuh diri di usia 20 tahun. Gadis cantik ini gantung diri dan meninggal di apartemen mewahnya di Paris pada 19 November 2009. Bagaimana kita bisa pulih dari rasa kesepian? Solusinya adalah kita harus memiliki Roh Kudus yang menopang, menghibur, dan memberikan kekuatan. Di dalam Yesaya 32 ayat 15 dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Keadaan kita sungguh-sungguh mengalami pemulihan yang luar biasa. Kita mengalami kasih dan pengampunan Allah. Kita mengalami jamahan dan lawatan Allah. Bahkan di tengah pergumulan yang kita hadapi, kita pun tidak akan terpuruk dan mengalami kesepian. Kita lanjut membaca ayat ke-16. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Proses dalam kehidupan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika harus menghadapi tantangan, bahkan melewati padang gurun, selalu Tuhan bersama kita. Tidak ada ruang untuk kesepian dapat singgah di hidup kita. Ketika hidup kita dipulihkan, berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Semuanya tidak akan membuat kita menjauh dari kasih Allah. Kita akan terus hidup dalam tuntunannya Tuhan yang akan memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran hari lepas hari. Firman Tuhan meneguhkan kita, di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Ayat 17 dan 18. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti bisa mengatasi kesepian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu ada buat kami, melewati lembah yang curam, melewati jalan yang terjal dan berliku. Tak pernah Kau biarkan kami sendiri. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak
Kami bersyukur memiliki Bapa yang sangat baik, yang selalu ada buat kami, yang menuntun kami, membimbing kami, dan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian melewati tantangan apapun di kehidupan kami. Melewati lemadu kasih-Mu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku. Ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Terima kasih banyak Bapak untuk firman pada pagi hari ini. Setiap kali kami mendengar firman Tuhan, kami terus dibangun dalam hidup kami, hati, pikiran kami, jiwa kami. Kami kembali dicas lagi untuk boleh tetap semangat. Bapak, terima kasih bagaimana kami menemukan solusi atas setiap masalah kami. Bersama dengan Tuhan kami tidak akan kesepian. Bersama dengan Tuhan kami akan dimampukan melewati setiap rintangan dan tantangan dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, hamba berdoa buat pribadi lepas pribadi yang saat ini sedang mengalami kesepian, kekosongan, kehampaan, bahkan merasa hidup tidak berarti. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan, sungguh-sungguh kami mau datang kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh Tuhan Kau hadir di dalam hati kami, sehingga tidak ada ruang bagi kesepian itu hinggap dalam hidup kami. Bapa, kami memiliki Allah yang luar biasa, yang memberikan kami sukacita, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami penghiburan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan firman Tuhan. Kami tidak lagi kosong, tapi kami sungguh-sungguh merasakan hidup kami berharga. Dan kami merasa kami tidak berjalan sendirian, karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalani hari ini dalam tuntunan tangan kasih kuasa Tuhan. Kami tidak akan melewati masa-masa di mana kami mengalami keputusasaan, tapi kami selalu punya pengharapan bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.